Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali di pembelajaran Bapak di pelajaran fikih yang insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak akan coba menjelaskan tentang sholat witir. Silakan kalian bisa buka buku paket fikih bab 5 halaman 35 dan 36. Yang pertama yang Bapak akan jelaskan adalah pengertian sholat witir. Pengertian sholat witir menurut bahasa artinya ganjil. Nah, di sini ada menurut bahasa artinya ganjil. Sedangkan sholat witir menurut istilah, sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari yang jumlah rakaatnya ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Sholat witir juga sering disebut sebagai sholat lail atau qiyamul lail karena dilaksanakan pada malam hari. Dalam sholat witir juga, ini tidak bisa kita melaksanakan sholat witir sesuai dengan keinginan kita. Yang namanya sholat harus sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat termasuk salah satu ibadah mahdoh yang ditentukan waktunya, tempatnya, dan pelaksanaannya. Makanya untuk sholat witir sendiri, ini tidak bisa kita melaksanakan sholat witir sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin melaksanakan jumlah rakaatnya 2, 4, 6, dan sebagainya, itu tidak bisa. Karena sholat witir sendiri ini adalah artinya ganjil, dan rakaatnya pun sudah ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan tentang hukum sholat witir. Nah, di sini adapun hukum sholat witir adalah sunat muakkad. Yang namanya sunat artinya dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad sendiri adalah dianjurkan, diharuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun hukumnya sunat muakkad, akan tetapi pahalanya sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat witir. Jadi sholat witir sendiri meskipun hukumnya sholat witir itu sunat muakkad, tetapi pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena jarang sekali orang yang bisa melaksanakan sholat witir tersebut. Kenapa? Karena biasanya dilaksanakan pada malam hari atau sepertiga malam. Selanjutnya Bapak akan coba jelaskan tentang bilangan sholat witir. Adapun di sini bilangan sholat witir telah disebutkan bahwa sholat witir itu jumlah rakaat bilangannya harus ganjil. Di antaranya 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Jadi tidak bisa kita mengambilnya genap, yaitu 2, 4, dan sebagainya, karena ini sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun sholat witir juga dilaksanakan paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Nah ini, tapi tetap ini anjurannya, contohnya kita merujuk kepada contoh Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita sesuai dengan akal atau logika kita sendiri. Selanjutnya Bapak akan jelaskan waktu sholat witir. Di sini ada waktu sholat witir. Ya, coba kalian lihat.
Waktu sholat witir ini yang pertama, sholat witir dapat dilakukan setiap malam, tidak harus pada bulan Ramadan. Biasanya kalau pada bulan Ramadan itu dinamakan sholat tarawih, sholat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sedangkan di lain bulan Ramadan itu disebut sholat witir atau bisa disebut qiyamul lail atau tahajud. Selanjutnya, sholat witir juga waktunya setelah Isya hingga terbit fajar. Nah, ini nih. Jadi bisa kita laksanakan sholat witir itu setelah sholat Isya hingga terbit fajar. Terbit fajar itu sebelum sholat subuh. Tidak bisa kita melaksanakan sholat witir setelah sholat asar. Tidak bisa kita melaksanakan sholat witir setelah sholat duhur ataupun yang lainnya. Ini sudah ditentukan, makanya sholat witir itu termasuk sholat ibadah mahdoh. Meskipun hukumnya sunnah, tapi dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya, sholat witir juga menurut para ulama, waktu yang baik untuk sholat witir itu adalah pada sepertiga malam. Nah, ini sepertiga malam, sekitar pukul 2. Nah, ini paling baik dilaksanakan waktu sholat witir. Selanjutnya, tugasnya buat kalian cukup menyimak materi penjelasan ini, kirimkan dalam bentuk foto Ananda sedang menyimak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi Bapak yang menyampaikan umumnya bagi kalian semua. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.